Halo semua, kali ini kami akan merangkum alur cerita dari Red Sprite. Red Sprite ini dirilis pada tahun 2016 dan ditulis oleh Yagi Tomohiro. Red Sprite bercerita tentang zaman dengan teknologi yang telah maju karena ditemukannya alternatif sumber bahan bakar yang disebut Thunder Core. Bahan bakar Thunder Core diekstrak dari fosil yang ada di bawah tanah. Energi yang dihasilkan oleh Thunder Core lebih banyak dibanding dengan batu bara dan uap. Berkat Thunder Core, peradaban maju pesat seperti mobil, kereta, lampu jalan, semua menggunakan Thunder Core. Tetapi persediaan fosil yang berada di bawah tanah semakin menipis. Dengan demikian, pemerintah dan juga militer harus mencari bahan bakar pengganti fosil. Dan Thunder Core yang lebih melimpah daripada fosil adalah manusia. Ini adalah era di mana tubuh manusia dapat menghasilkan energi listrik. Langsung saja ke ceritanya ya. Tapi sebelum ini bantu subscribe dan like dulu ya guys ya. Makasih. Cerita berawal dari sekumpulan anak-anak yang memiliki impian untuk membangun sebuah kapal udara. Dan tokoh utama dalam cerita ini bernama Tatsu Frame. Anak-anak sepakat untuk menjadikan Tatsu menjadi ketua, karena Tatsu adalah anak terkuat di sekolah ini. Kemudian, ledakan besar menghancurkan sekolah tempat mereka belajar. Itu adalah ulah dari tentara kerajaan yang dipimpin oleh Kolonel Sevier. Tentara datang untuk menangkap anak-anak. Karena anak-anak ini adalah sekumpulan anak-anak yang memiliki tanda core spesial, tentara ingin menjadikan anak-anak ini menjadi eksperimen dan alat perang. Guru mereka yang bernama Duran berusaha menyelamatkan anak-anak dengan usaha kerasnya. Akhirnya, Duran mampu menyelamatkan satu anak yaitu Tatsu. Tetapi, tentara terus berdatangan untuk mengejar Tatsu dan Duran. Tentara dapat mendeteksi mereka melalui getaran magnet yang dikeluarkan oleh tubuh manusia Thunder Core. Duran menyuruh Tatsu untuk bersembunyi di bawah tanah. Dengan begitu, Tatsu akan aman. Tatsu bersikeras untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia tidak peduli bahkan apabila dia harus melawan negara. Tetapi, Duran menyuruh Tatsu untuk bersabar. Energi Thunder Core milik Tatsu yang sekarang belum bisa digunakan untuk berperang, ini butuh waktu untuk bisa digunakan berperang. 6 tahun berlalu. Nama negeri itu adalah Adenia. Tatsu menyerang lab tempat manusia Thunder Core dikuras habis energinya. Kemudian, Tatsu menyerang Kolonel Sivir dan membebaskan anak-anak yang dikurung di lab itu. Tatsu membawa semua anak-anak dari lab untuk ikut dalam kapal terbangnya. Dan itu adalah awal dari lahirnya kapal induk Red Sprite. Hari itu, Adenia sedang dalam perayaan dari kemenangan pada perang besarnya. Setelah keluar dari lab, Tatsu dan anak-anak langsung menuju ke perayaan Adenia. Tatsu menyatakan pada anak-anak untuk ikut berperang dan menyelamatkan teman-temannya. Dalam perayaan militer, berkumpul prajurit-prajurit militer, termasuk pemimpin tertinggi Adenia, Davis Atlas. Di situ juga tersiarkan live TV. Tatsu pun tiba dalam perayaan. Seorang diri dia turun dari kapal dengan kecepatan luar biasa langsung menyerbu pasukan. Tatsu adalah pengguna Thunder Core merah, di mana dengan itu dia bisa melipat gandakan kemampuan fisiknya dan dia dapat bergerak secepat kilat. Kemudian Tatsu menuju sebuah ruangan. Di dalam ruangan ada seorang anak. Anak itu adalah teman sekelas Tatsu dulu. Salah satu anak yang dibawa Kolonel Supir, namanya adalah Mono. Mono memiliki energi Thunder Core sangat melimpah. Dengan dia sendiri, dia bisa menyuplai energi untuk seisi kota. Mono dibawa naik ke kapal. Setelah itu, Tatsu menantang petinggi militer. Penyerangan pun dimulai. Dia menyerang pasukan militer. Kemudian Tatsu mengambil alih siaran TV. Tatsu berkata, dia adalah pemimpin tertinggi dari negara yang melayang di udara. Nama negara itu adalah Magonia. Dia menyatakan perang terhadap negara yang menggunakan manusia Thunder Core sebagai alat. Apa yang dia katakan tersiar ke seluruh dunia.
hingga teman-temannya mendengar apa yang dia katakan. Kemudian, Tatsu mundur dan kembali ke kapal Red Sprite. Peperangan selesai. Mono mengatakan salah satu teman mereka yang bernama Alfred telah melarikan diri sekitar 1 tahun setelah mereka ditangkap militer Adenia. Tatsu kemudian memutuskan untuk mencari Alfred. Di saat itu, Red Sprite diserang. Tembakan meriam tipe besar dengan daya listrik yang besar menyerang mereka. Beruntung tembakan itu meleset. Kapal musuh dapat mendeteksi medan magnet dari logam besar Red Sprite. Kemudian kapal musuh kembali menembak. Tapi kali ini musuh terkecoh. Awan yang mereka tembakkan hanya berisi helikopter kecil yang mengangkut muatan logam besar. Di dalam helikopter, Mono yang mempunyai thundercore tinggi dengan mudah dapat mengendalikan dan mengangkat logam besar itu. Kemudian, Red Sprite muncul dan menabrakkan diri ke kapal musuh. Saat kedua kapal saling bertabrakan, dengan kecepatan kilatnya Tatsu masuk ke dalam kapal musuh sendirian. Di dalam kapal, Tatsu menawarkan gencatan senjata. Tatsu tidak ingin menambahkan korban jiwa semakin banyak, tetapi komandan mereka dengan songongnya menolak tawaran Tatsu. Dia langsung menembakkan senjata listriknya ke arah Tatsu. Bukannya terluka, Tatsu malah menyerap tembakan listrik itu dan menembakkan kembali ke komandan songong itu. Pergelutan pun selesai. Setelah itu, kapal musuh terjatuh ke lautan. Berpindah ke kota Nalbion, kota perbatasan. Nalbion adalah kota yang tidak terikat dengan Adenia. Di sana sedang dalam peperangan. Di garis paling depan berdiri seorang pria dengan menggunakan topeng. Dia adalah Alfred. Alfred memiliki thundercore elektromagnetik yang memungkinkan dia dapat menggerakkan logam dengan kekuatannya. Serbuan senapan prajurit, bahkan tembakan dari tank tidak mampu melumpuhkan Alfred. Tetapi ancaman lebih besar mendatangi Nalbion. Para prajurit militer kuat Adenia tiba di Nalbion. Pergelutan pun dimulai. Apapun yang Alfred serangkan tidak dapat menggores prajurit ini. Mereka adalah prajurit kuat dari Adenia yang disebut QF. Alfred pun terdesak. Saat itu, Red Sprite datang dari atas. Petir merah muncul di depan Alfred. Itu adalah Tatsu. QF terlalu songong dan meremehkan Tatsu. Tatsu bergabung dalam pergelutan. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Tatsu mengalahkan prajurit QF satu persatu. Dan Tatsu bersama Alfred bertemu. Setelah itu, Tatsu mengajak Alfred bergabung dalam negaranya, Magonia. Tetapi Alfred menolak, bersikeras untuk tinggal dan menyelamatkan Nalbion dari penyerangan tiada henti dari militer Adenia. Alfred merasa berhutang budi kepada Nalbion karena telah merawatnya sejak kabur dari lab. Bahkan sebenarnya, putri dan para warga Nalbion sudah cukup terbantu dengan Alfred. Dan ingin Alfred meninggalkan Nalbion dan bergabung bersama teman-teman berharganya. Militer Adenia kembali datang dan menyerang Nalbion. Pergelutan kembali berlangsung. Alfred seorang diri kembali ke barisan paling depan untuk melindungi Nalbion. Dan dengan kekuatan Thundercore melimpah milik Mono, Red Sprite menembakkan listrik dan mengalahkan puluhan prajurit Adenia. Tatsu dan awak kapal Red Sprite kembali bergabung dalam pergelutan. Mereka mampu menyapu bersih pasukan militer Adenia. Tetapi, seorang komandan dengan nama Aces Blackburn memiliki kekuatan yang membuatnya dapat bergenerasi dengan cepat. Luka separah apapun dapat sembuh dengan cepat. Tidak hanya itu, pergerakannya juga sangat cepat. Pergelutan mulai mereka langsungkan. Tatsu mengirimkan sinyal ke Mono agar Mono menembakkan listrik yang kuat ke arah Blackburn. Tetapi bahkan saat tubuhnya hancur sekalipun, dia masih hidup dan kembali bergenerasi dengan cepat. Kemudian, Blackburn mendatangi Mono dan menjatuhkan Mono dari atas Red Sprite. Berkat Alfred, Mono selamat. Pergelutan dimulai kembali.
Sekali lagi Mono mengeluarkan kekuatan ke arah Blackburn. Tetapi, kali ini Blackburn tidak dapat bergenerasi lagi. Cloud Rules poros dari Red Sprite dapat menjadi pusat ledakan yang sangat kuat sampai akan menetralisirkan kekuatan Blackburn. Kemudian, pergelutan selesai. Putri Nalbion dan Tatsu menyatakan bahwa Nalbion dan Magonia melakukan kerjasama diplomatik dan akan bergabung dalam aliansi militer. Mendengar hal itu, membuat penguasa Adenia semakin meradang. Dan perjalanan Tatsu bersama Red Sprite dan temannya dimulai kembali. Nah, itu dia rekap alur cerita Red Sprite. Bantu kami agar channel ini berkembang dengan cara subscribe dan like video ini ya, agar kami lebih semangat untuk merangkum cerita-cerita lainnya ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. See ya!